Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, para pecinta ilmu, hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Setelah kemarin kita bersama-sama mengkaji, membahas mengenai keutamaan-keutamaan membaca surat Al-Ikhlas, di mana banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut. Sehingga pada pembahasan yang kemarin belum sampai selesai. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan pembahasan tersebut. Langsung saja akan saya bacakan teks hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftan fi qabrihi wa amina min daghdatil qabri wa hamalathul malaikatu yaumal qiyamati bi akuffiha hatta tujizahu minas sirati ilal jannah. Di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas ketika dalam keadaan sakit, yang mana sakit tersebut menyebabkan dia itu meninggal dunia, maka orang tersebut tidak akan difitnah di dalam kuburnya. Ia akan diselamatkan dari kesengsaraan kubur, dan ia akan dibawa oleh malaikat pada waktu hari kiamat nanti dengan telapak tangan mereka. Sampai akhirnya para malaikat akan melewatkan orang tersebut dari sirat sampai atau menuju ke surga. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika orang dalam keadaan sakit, dia mau membaca surat Al-Ikhlas, sampai akhirnya orang yang sakit tadi kemudian meninggal dunia, maka orang tersebut akan aman dari fitnah kubur, akan diselamatkan dari kesengsaraan kubur. Bahkan pada hari kiamat, orang tersebut akan dibawa langsung oleh para malaikat dengan telapak tangan mereka, sampai akhirnya melewati wad atau sirat menuju ke surganya Allah. Luar biasa. Berikutnya, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafat al-faqru an ahli dzalikal manzil wa anil jiran. Di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas ketika dia masuk ke dalam rumahnya, maka akan dihilangkan kefakiran dari keluarganya dan dari para tetangga-tetangganya. Oleh karena itu, bila mana kita ingin selalu hidup ini merasa cukup, di antara resepnya adalah ketika kita masuk ke rumah, jangan lupa untuk membaca surat Al-Ikhlas. Sehingga insya Allah kita akan selalu merasa cukup. Merasa cukup atas nikmat dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan burika alaihi wa man qara'aha marrataini burika alaihi wa ala ahli wa man qara'aha thalatha marrat burika alaihi wa ala jami'i jirani wa man qara'aha ithnata asyrata marratan banallahu lahu ithna asyara qasran fil jannah. Fa in qara'aha mi'ata marratin kafarallahu inda dunubi khamsina sanatan ma khalad dima wal amwal.
Fa in qara'aha mi'atai marratin kafarallahu anhu dzunuba mi'ati sanatin. Fa in qara'aha alfa marratin lam yamut hatta yara makanahu fil jannah au yuriya lahu. Di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka dia akan diberkahi. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 2 kali, maka dia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka dia dan seluruh tetangganya akan diberkahi. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali, maka Allah akan membangun untuknya 12 istana di surga. Barang siapa membacanya sebanyak 100 kali, maka Allah akan melebur dosa-dosanya selama 50 tahun. Selain dosa yang disebabkan dengan menumpahkan darah dan juga yang berhubungan dengan masalah harta benda. Artinya yang terkait dengan masalah hakul adam. Lalu bila mana ia membacanya sebanyak 200 kali, maka Allah akan melebur dosanya selama 100 tahun. Lalu apabila ia membacanya sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia sehingga Allah memperlihatkan tempatnya di surga, atau dia diperlihatkan tempatnya di surga. Jika kita mencermati semua hadis-hadis yang tadi disebutkan, keutamaan surat Al-Ikhlas begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Masih kita lanjutkan penjelasannya. Wa minha annahu syaka rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-faqra wa dhayqal ma'isyah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltal baita fasallim in kana fihi ahadun, fa illam yakun fihi ahadun fasallim alayya waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah." Fa fa'ala ar-rajulu dzalik fa adarrallahu alaihi rizqa hatta afadhu ala jirani. Di antara keutamaan membaca surat Al-Ikhlas adalah sebuah kisah di mana ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Apa yang diadukan? Yang diadukan adalah tentang keadaan fakir yang dia alami dan tentang sulitnya kehidupan. Lalu Rasulullah mengatakan kepada seorang laki-laki tersebut, "Bila mana engkau memasuki rumah, maka beruluk salamlah bila mana di dalam rumah tersebut terdapat penghuninya. Lalu apabila di dalam rumah tersebut tidak terdapat penghuninya, maka ucapkanlah salam untukku dan bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali." Kemudian seorang laki-laki tadi melakukan apa yang kemudian sampaikan oleh Kanjeng Nabi. Sehingga kemudian Allah memberikan kepada orang laki-laki tersebut rizki yang berlimpah ruah sampai-sampai bisa dirasakan oleh tetangga-tetangganya. Akhirnya setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan membaca surat Al-Ikhlas berdasarkan hadis-hadis Nabi, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dan mengamalkannya. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah penjelasan dari kami.
Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.